Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, semoga senantiasa kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat dan nikmat yang telah kita terima. Marilah kita mensyukurinya. Kita mohon rahmat dan nikmatnya mulai hari ini, hari esok, dan nanti berkelanjutan sampai di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, kami ulangi penjelasan kami dari beberapa subuh yang lalu tentang nafkhatus sur, tiupan sangkala oleh malaikat Israfil. Proses hari kiamat kalau dihitung dari sekarang itu dimulai dari kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil yaitu seseorang meninggal dunia satu sama lain tidak bersamaan. Lalu sementara menunggu kiamat besar, kita sementara transit di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Kuburan dengan alam kubur berbeda. Kalau kuburan itu liang lahat yang digali pada permukaan tanah bumi. Ada yang tidak diketahui di mana makam kuburnya, karena misalnya meninggal di lautan karena kapalnya tenggelam atau kena bom nuklir, tidak ada bekasnya kalau kena bom nuklir itu. Ini. Nah, sementara di alam kubur ada 3 persoalan, yaitu fitnah kubur, pertanyaan kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Lalu menjelang kiamat besar, kiamat kubro, yang didahului dengan bermacam-macam bencana besar, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil supaya meniup sangkakalanya, maka terjadilah kiamat besar. Waktu itu manusia ada yang masih hidup, namun kemudian mati bersama-sama karena ada keguncangan-keguncangan yang tidak bisa diatasi oleh seluruh makhluk termasuk manusia. Nafkhatus sur, tiupan sangkala, yaitu suatu alat yang dipegang oleh malaikat Israfil. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam agar meniup sangkala pada tiupan pertama, berupa tiupan kematian seluruh manusia dan kehancuran seluruh alam semesta ini. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala,
surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ayat 6, 7, dan 8. Dalam surat Al-Qamar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaratum muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun asir." Maka berpalinglah kamu dari mereka yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ingatlah suatu hari ketika seorang penyeru, yaitu malaikat, menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Itulah hari pembalasan yang disebut tiupan pertama tadi. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kubur, seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39. Surat nomor 39 ayatnya 68. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali ya siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup pada kali yang lain, yaitu yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka itu berdiri serempak menunggu putusan yang pada waktu itu dihimpun di dalam suatu tempat yang namanya mahsyar. Yang ketiga, firman Allah surat An-Naml, surat nomor 27 ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Yang artinya, dan ingatlah suatu hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Fasa'iqa, fafazi'a itu artinya terkejut yang sangat keras. Sekarang ini banyak orang yang terkejut lalu mati. Biasanya orang yang kena serangan penyakit jantung, kalau mereka digertak, itu karena kagetnya mereka meninggal. Nah, besok terjadi masal begitu tuh. Menurut surat An-Naml, surat 27 ayat 80, surat 27 ayat 87. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Artinya mesti tunduk. Wa kullun atauhu dakhirin. Nah, para jamaah yang terhormat, antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu sudah tidak bisa diketahui dengan angka fisika sekarang. Angka sekarang dengan angka di sisi Allah itu berbeda. Hanya ada keterangan yaitu 40.
antara dua tiupan yang pertama dengan yang kedua itu 40. 40 itu tidak disebutkan 40 hari atau 40 bulan, 40 tahun. Dan angka 40 itu adalah angka di sisi Allah. Satu perbandingan. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu gambarannya. Maka antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu ada jarak yang kira-kira cukup lama. Nah, kita tidak bisa menetapkan angka seperti angka fisika, angka fisik, angka matematik. Nah, para jamaah yang terhormat, setelah mereka keluar dari kuburan masing-masing, yaitu seperti yang diterangkan pada surat Al-Qamar tadi, yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka, dari alam kubur mereka, seolah-olah mereka belalang yang berterbangan. Di dalam surat Yasin juga ada keterangan ketika keadaan mereka dibangkitkan dari alam kubur menuju alam yang baru, itulah alam akhirat, alam kelanggengan yang sudah tidak ada mati lagi. Hidup kali yang kedua ini hidup terus-menerus berada di dalam ridha Allah atau di dalam murka Allah. Nah, para jamaah yang terhormat, kalau kita membahas masalah alam gaib, itu tidak bisa kita tanyakan menurut akal. Bagaimana kok bisa begitu? Kalau ditanyakan, makin ragu dan akhirnya tidak percaya. Seperti orang-orang musyrik itu mendengar berita dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi hari bangkit. Mereka tidak percaya karena lebih mementingkan urusan dunia mereka, yaitu menyembah Tuhan yang banyak. Dengan maksud kalau menyembah Tuhan yang banyak mesti dikabulkan, ditolak yang satu diterima yang lain. Mereka merasa rugi kalau menyembah Tuhan yang hanya satu, seperti Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuhan yang satu itu ia kalau murah hati, kalau bakhil minta siapa? Lah itu pikiran mereka. Karena itu tidak percaya kepada hari bangkit. Al-ba'su wal hasyar. Kemarin sudah kami sebutkan beberapa firman Allah juga. Namun kami ulangi karena kami tidak ikut mengisi pengajian pagi seperti ini, kecuali hanya mengganti sementara seperti ini. Kebangkitan dan al-hasyar. Tahapan yang dilalui oleh seorang hamba. Ada 3 tahapan alam. Alam dunia sekarang ini. Alam untuk menanam. Menanam amal kebaikan atau menanam amal keburukan. Alam dunia. Lalu setelah tinggal dari alam dunia, alam barzakh. Alam barzakh yaitu di alam kubur. Sesudah kematian, kiamat kecil. Dan alam berketetapan. Yakni nanti di hadapan ridha Allah masuk surga. Dan kalau ke hadapan murka Allah nanti masuk neraka. Allah jadikan pada setiap alam ada hukum-hukum tersendiri. Kalau hukum-hukum sunnatullah sekarang ini namanya hukum-hukum fisika. Kebanyakan melalui sebab akibat yang terjadi sekarang ini. Siapa yang rajin mencari bahan-bahan kehidupan, ia mendapatkan apa yang ia cari. Kalau tidak mencari, akibatnya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini diantaranya hukum yang berlaku di alam dunia seperti kita sekarang ini. Air dari atas mesti ke bawah. Air itu kalau berada di tempat yang tinggi, kalau tidak ada tanggulnya, mesti akan meluber ke tempat yang rendah. Ini hukum alam. Sekarang ini berlaku. Dan roh mengikuti jasad. Kalau jasadnya susah, rohnya ikut susah. Tapi di alam barzakh,
atau di alam akhirat nanti jasad mengikuti roh. Dibalik begitu. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu membuat aturan seperti itu. Ini. Kemudian pengertian al-ba'ats. Hari kebangkitan yaitu hari dihidupkannya semua yang telah meninggal ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya. Yang pertama tadi mati semuanya, yang kedua hidup semuanya. Ini kalau dicocokkan dengan hukum alam sekarang ini, mereka pasti akan bertanya, dan kalau tidak percaya jadi ragu, akhirnya tidak percaya. Mereka besok akan merugi seperti yang kami terangkan tadi malam, yaitu penyesalan orang-orang musyrik di akhirat. Tadi malam sudah kami terangkan, yaitu pada surat Al-An'am ayat 27 sampai ayat 30 yang tadi malam itu. Para jamaah yang terhormat, maka bangkitlah umat manusia menuju Allah semesta alam. Allah pemelihara sekalian alam dalam keadaan telanjang. Jadi kalau ketika dibangkitkan besok, menurut pikiran kita telanjang. Karena pakaian kita ketika meninggal dunia, buat orang Islam cuma ditutup kain kaifan 3 lapis buat laki-laki dan 5 lapis buat perempuan. Entah agama lain ya. Yang sering saya lihat untuk agama lain, ketika meninggal dipakai pakaian kebesaran. Celana dalam, celana luar, kaos kaki, baju dalam, baju luar, pakai dasi, pakai sarung tangan. Tapi itu berapa kekuatannya kalau sudah bercampur dengan tanah? Nah, oleh karena itu dalam keadaan telanjang. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita melihat di waktu itu?" Orang pada waktu itu walaupun melihat tetapi tidak ngereken, Pak. Tidak memikirkan, kenapa kok telanjang? Nah, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi pakaian-pakaian, bagaimana bentuknya Allah belum menerangkan. Kalau belum menerangkan, kita tidak bisa cari jawaban. Ya terserah besok bagaimana Allah memberi pakaian. Manusia pertama yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala menurut berita ghaibiyah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, para jamaah umat, adapun dalil-dalil tentang yaumul ba'si, tadi sudah kami sebutkan satu ayat, yaitu surat Al-Qamar ayat 678. Mereka keluar dari kuburan seolah-olah mereka seperti belalang yang bertaburan. Sekarang kita sebutkan surat Yasin. Surat Yasin itu surat 36. Ayatnya ayat 51 dan 52. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis-sur, dan ditiup pada sangkakala. Fa idza hum, tiba-tiba mereka minal ajdas, keluar dari kubur mereka, kubur-kubur mereka. Jadasun jamanya ajdas. Ila rabbihim, menuju Tuhan mereka. Tuhan mereka yaitu Rabbul Alamin. Lalu orang-orang yang dulunya tidak percaya berkata, perkataan itu perkataan yang mengandung kekecewaan. Ya, lanjutan keterangan pada surat Al-An'am ayat 27, 28, 29, 30 yang tadi malam kita baca itu. Ini surat Yasin menerangkan qalu, mereka yang dulunya tidak percaya akan hari bangkit. Ya wailana, aduh celaka aku. Memba'asana mimmarqatina, siapa yang membangkitkan kami? Marqat itu tempat tidur, Pak. Atau al-ajdas, kuburan-kuburan mereka. Tempat tidurnya orang mati kan di kuburan. Ya tidak ada.
orang mati dikubur di kamarnya di dunia, tidak mungkin. Andai berkata begitu, biaya berapa itu? Ya. Marqad mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ini? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Rupanya inilah yang telah Allah janjikan. Oleh karena itu, benarlah dulu para utusan Allah. Dulu mereka tidak percaya. Setelah kenyataan, mereka baru percaya. Nah, para jamaah yang terhormat, masih ada dalam keterangan-keterangan ayat yang lain, yaitu tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan itu peristiwanya banyak banget. Di sana akan menghadapi beberapa kesulitan dan ada yang tenang-tenang, tentram. Yang menghadapi kesulitan itu yaitu orang kafir. Orang kafir jelas itu. Menghadapi kesulitan yang luar biasa yang belum pernah dialami kesusahan di dunia seperti itu. Yang kedua, kesusahan, kesedihan dialami orang yang beriman tapi membawa dosa yang belum diampun. Itu juga mengalami kesulitan. Adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan dosanya telah diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam keadaan tentram. Bahkan orang-orang yang beriman seperti itu diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan itu tidak diberikan oleh Allah. Jelas orang kafir tidak mendapat ya. Orang yang beriman sendiri belum tentu dapat. Orang-orang yang beriman yang dapat naungan di padang mahsyar, sehingga ketika dalam keadaan kesulitan mereka menjadi tentram karena ada naungan. Di dalam sebuah hadis diterangkan ada 7 kelompok manusia yang besok akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada naungan sedikit pun di sana. Kelompok-kelompok itu bukan kelompok PDI, P3, PAN, Gerindra. Nah, itu yang dapat. 7 kelompok itu pertama. 1. Orang-orang yang ketika hidup di dunia ada kesempatan menjadi pemimpin dan dia adil. Orang beriman, orang yang beramal soleh, dan adil ketika menjadi pemimpin, baik pemimpin terendah atau pemimpin tertinggi, ia berlaku adil. Yang kedua, yaitu kelompok orang yang sobo masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, orang itu kalau sobo masjid, Pak, ya punya dosa. Tapi karena sobo masjid, tobatnya mesti seru. Mesti sering bertobat. Karena apa? Setiap sholat membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Jadi andai kata ada dosa banyak diampun, andai kata ada tinggal sedikit. Oleh karena itu jadilah kelompok orang yang sobo masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaku di masjid. Artinya dia keluar mesti kembali ke masjid. Yang ketiga, kelompok pemuda. Dijamin oleh Allah. Pemuda yang bagaimana? Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang sejak mudanya itu kegiatannya senantiasa diarahkan kepada masalah-masalah ibadah. Jadi nilainya apa yang mereka kerjakan itu bernilai ibadah. Bekerja nilai ibadah. Kalau niatnya untuk mencari nafkah dalam rangka supaya kuat beribadah kepada Allah dan lain-lainnya. Kemudian tidak saya sebutkan semuanya. Yang 2 terakhir, ada seorang yang beriman ketika ia meninggalkan keluarganya dalam rangka mencari nafkah, dapat cobaan wanita.
Nah, ini yang biasa bepergian kan laki-laki. Nah, sekarang zaman masa-masa modern ini, wanita juga sering bepergian. Orang yang beriman ketika bepergian, manakala digoda oleh wanita yang cantik, orangnya kaya, diajak berbuat fahash, perbuatan yang mesum, gratis. Ketika itu ia menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, tapi jangan mencoba-coba iman begitu, Pak ya. Kita pergi ke luar negeri, kita pergi ke tempat yang jauh. Nanti ketika di hotel-hotel digoda oleh godaan yang seperti ini, mampu ndak mengucapkan inni akhafullah? Ya selayaknya tidak perlu mencari cobaan-cobaan gitu, Pak. Mencoba-coba ndak perlu itu. Kalau terkena bagaimana? Kita nanti tidak akan mendapatkan naungan di alam kubur. Yang ketujuh terakhir, tidak saya sebutkan semuanya, yaitu kelompok warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang apabila ia zikir kepada Allah dalam waktu yang lengang. Kapan Pak waktu yang lengang itu? Kira-kira waktu zuhur tengah hari dunia ini sepi atau tidak? Rame dah kata waktu zuhur. Orang-orang pada istirahat dari kerja atau orang-orang sedang giat kerja. Tapi ini zikir di waktu orang lengang. Lenggang di sini dimaksudkan wan nasu niyamun. Manusia dalam keadaan tidurnya. Kapan itu? Malam. Lebih-lebih tengah malam. Di tengah malam itu ia bangun. Lalu zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Biasanya orang yang beriman kalau bangun di malam hari mesti salat tahajud. 2 rakaat ditambah dengan witir, atau 8 rakaat ditambah dengan witir, atau beberapa rakaat ditambah dengan witir. Nah, ketika ia ingat kepada Allah, air matanya meleleh. Lelehan air mata yang seperti inilah yang dijamin oleh Allah dengan naungan di padang mahsyar ketika tidak ada naungan sama sekali. Kalau nangis di tengah-tengah keramaian, tidak dinilai oleh Allah, Pak. Jadi kita kumpul di lapangan, zikir, tuh nangis, tidak dinilai oleh Allah. Karena waktu itu rame. Yang dinilai oleh Allah itu, fasallu wan nasu niyamun. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang zikir di malam hari yang lengang, karena ingat kepada Allah, ia melelehkan air mata. Kenapa melelehkan air mata? Ia merasa berdosa. Apakah sudah diampun atau belum? Ya Allah, aku mohon ampun. Sampai nangis. Kemudian amal solehnya, ya Allah, diterima atau tidak? Mohon supaya diterima amal soleh. Allahumma taqabbal minna. Nah, sampai menangis. Nangis itulah yang dinilai oleh Allah dengan ganti naungan. Diganti dengan naungan besok di pada mahsyar. Nah, para jamaah yang terhormat, ini diantara apa yang akan terjadi pada mahsyar, kemudian diberi catatan amalan. Amalan baik kelihatan baik, amalan buruk kelihatan buruk. Setelah itu mereka dihisab, dihitung kuantitasnya amal soleh dari imannya, kemudian ibadahnya, akhlaknya. Nah, setelah jumlahnya dihitung, ditimbang. Setelah ditimbang, diketahui kualitasnya. Kualitas itu amal dengan ikhlas atau tidak. So, kalau tidak ikhlas, gugur nanti itu. Setelah ditimbang, ternyata amal solehnya lebih banyak daripada amal maksiatnya. Orang ini bisa naik surga. Kalau orang ini amal maksiatnya lebih berat daripada amal solehnya, ia akan mengalami hukuman. Hukuman itu yaitu hukuman di neraka. Orang-orang yang akan masuk surga nanti melewati sirat, jalan. Yaitu orang-orang yang berjalan menuju pintu surga, ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Cepat dan lambatnya itu yang akan menentukan adalah amal-amal sekarang ketika di dunia ini. Nah, para jamaah yang terhormat, itu barangkali yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Karena pagi kita akan ada kegiatan.
Maka kami cukupi dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak? Ada, Pak? Selamat. Barangkali ada yang ditanyakan. Pak, pertanyaan yang gaib ini, Pak, jawabannya tidak boleh fisika. Jawabannya harus berita-berita gaibiyah. Ini. Ada, Pak? Nah, yang perlu ditanyakan mestinya, apa persiapan kita? Sanggup kita besok menghadapi keadaan yang sedemikian itu? Aminu wa amilu as-solihat. Berimanlah dan beramal yang soleh. Imannya bersih. Sebab iman yang tidak bersih itu nanti ada nodanya. Iman itu jangan sampai kena noda. Pengajiannya malam Jumat sudah diterangkan. Kotoran-kotoran atau daki-daki iman yang membatalkan iman sudah diterangkan semuanya. Antara lain yaitu syirik. Nah, iman harus bersih. Kalau iman bersih, harus ibadah. Ibadah yang benar. Apa ada ibadah yang tidak benar? Yaitu ibadahnya orang-orang yang tidak berilmu. Ibadahnya orang yang berilmu, ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang memberi tunjuk bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara infak, bagaimana cara haji, dan bagaimana cara pergaulan hidup antara sesama muslim dan hidup antara muslim dan non-muslim. Itu ada aturan semuanya. Kalau itu diikuti, itulah dapat dikatakan bekal menuju ke akhirat nanti. Para jamaah yang terhormat, ini kurang 3 menit matahari telah terbit. Diterangkan beberapa keterangan yang lalu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu tetap di masjid duduk dalam zikir kepada Allah berbentuk tilawah atau mudarasah, mempelajari ilmu tentang keimanan, tentang ibadah, tentang akhlak yang berkaitan dengan hidup di dunia dan akhirat sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat mutlak. Apa itu sholat duha? Kalau matahari sudah tinggi, ini matahari belum terbit, Pak. Kalau matahari sudah terbit, kira-kira waktu 1 menit atau 3 menit, lalu sholat 2 rakaat, ia mendapatkan pahala seperti menunaikan haji dan umroh secara sempurna. Orang menunaikan ibadah haji belum tentu mabrur, Pak, karena ilmunya tidak diketahui, ikhlasnya belum diketahui. Tetapi ini dijamin oleh Allah, mereka yang berlaku seperti itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh sempurna. Ini sering kami sampaikan dan Ustadz Saleh Drehem sudah menerangkan juga seperti itu. Nah, para jamaah yang terhormat, kami akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.